Pak Eko, ini sebenarnya dari sisi kebijakan, ini pengembangan atau nanti pemanfaatan aplikasi e-rapor kurikulum itu sebenarnya seperti apa, Pak Eko? Barangkali bisa dibagikan informasinya kepada eh, kami semua, kepada kita semua, eh, para audiens di YouTube channelnya Direktorat Sekolah Dasar. Monggo Pak Eko. Iya, baik Pak Waluyo. Terima kasih sahabat-sahabat sekolah dasar yang berbahagia yang tergabung dalam channel DIT PSD TV yang mengikuti event atau acara berkaitan dengan Erapot ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, Mas Waluyo tadi berkaitan dengan pertanyaannya yang berkaitan dengan apa sebetulnya yang melandasi ya kegiatan ini. Bahwa kita tahu Ibu Bapak sekalian, teman-teman sahabat sekolah dasar di seluruh tanah air yang hadir bahwa eh, kementerian telah meluncurkan eh, program ataupun kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka sebagai bagian dari upaya untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Dan kurikulum merdeka ini merupakan opsi, pilihan bagi teman-teman sahabat-sahabat sekolah dasar untuk menggunakannya. Dan saya yakin sebagian besar yang mengikuti kegiatan ini adalah sekolah-sekolah ataupun ibu bapak guru yang menjalankan kurikulum merdeka. Nah, salah satu dari aktivitas di dalam implementasi kurikulum Merdeka ini adalah berkaitan dengan pembelajaran dan penilaian. Di mana pembelajaran dan penilaian di dalam kurikulum Merdeka sudah melakukan mendapat banyak pengembangan-pengembangan yang sekarang sudah teman-teman sahabat-sahabat sekolah dasar semua jalankan. Nah, kemudian di dalam proses pembelajarannya, tentunya Ibu Bapak sekalian melakukan suatu proses assessment ya, atau penilaian terhadap apa yang dilakukan di dalam proses pembelajaran itu terhadap peserta didik kita. Nah, assessment ini adalah bagian dari cara kita untuk melihat seberapa jauh pembelajaran yang kita jalankan dan seberapa jauh anak didik kita itu sudah bisa menyerap materi-materi atau capaian-capaian pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru. Nah, singkat kata, Ibu Bapak sekalian, di dalam proses administrasi untuk penilaiannya, tentunya kita memerlukan suatu cara untuk bisa melakukan proses administrasi. Nah, oleh karena itu, salah satu yang dikembangkan di dalam membantu teman-teman di satuan pendidikan memproses hasil asesmen itu adalah melalui aplikasi Erapot ini. Jadi Erapot ini Pak Waluyo dan sahabat seluruh dasar dikembangkan merupakan bagian dari proses untuk pengelolaan asesmen yang dilakukan oleh teman-teman guru. Nah, sehingga dalam kesempatan ini Direktorat Sekolah Dasar sebagai bagian dari kementerian ini akan memberikan gambaran secara teknis ya kepada teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas maupun dari ibu bapak unsur dari dinas seperti apa sih sebetulnya kurikulum rapot ini bentuknya di sekolah dasar. Seperti kita ketahui bahwa kementerian seminggu yang lalu sudah meluncurkan Erapot untuk semua jenjang pendidikan, ya, kecuali PAUD yang tidak ada Erapotnya. Nah, SD, Direktorat Sekolah Dasar hari ini, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Waluyo, hari Jumat, itu selama 2 seri, akan menjelaskan kepada teman-teman sekolah dasar seluruh Indonesia tentang Erapot khusus untuk kurikulum Merdeka. Nah, saya kira itu Mas Waluyo ya. Terima kasih Pak Eko. Jadi aplikasi e-rapor ini
kan sebelumnya juga pernah ada ya Pak ya dulu itu. Oh Nah, ya, ya ini betul. Ya, barangkali ada yang paling beda gitu ya, ya. pembeda antara aplikasi yang kurikulum Merdeka ini dengan yang sebelumnya Pak. Kalau dulu Oke, kan oke, oke. dari Ya, perencanaan sampai sampai selesai ya Pak. Nah yang ini gimana Pak? ya, baik, baik. Jadi terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali, Ibu Bapak sekalian. Jadi teman-teman Mas Waluyo. Jadi yang kita diskusikan saat ini adalah khusus untuk kurikulum Merdeka, rapot kurikulum Merdeka. Seperti kita ketahui bahwa kita juga menjalankan kurikulum 2013. Nah, untuk kurikulum 2013, rapotnya sekarang ini sedang dalam proses pengembangan karena baru minggu yang lalu revisi panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum 2013 itu sudah diluncurkan, sehingga tim ini sedang merancang untuk yang kurikulum 2013 rapotnya. Jadi Bapak sekalian, sahabat-sahabat Saudara, ya karena kan satu sekolah itu sekarang ini menjalankan dua kurikulum ya, ada yang kurikulum Merdeka, ada kurikulum 2013 gitu. Nah, ini nanti kan kami kembangkan, jadi mohon tunggu, mungkin mudah-mudahan ini kami agendakan minggu depan sudah bisa diperkenalkan gitu ya. Dan kami bahas lebih. Nah, berkaitan dengan aplikasi untuk rapot kurikulum Merdeka yang kita bahas sekarang ini, intinya bahwa eh, kita ini mengembangkan aplikasi ini untuk memudahkan ibu bapak guru, teman-teman sahabat belajar dasar me, mengolah atau mengkomunikasikan hasil asesmennya. Nah, karena ini sebentar lagi kan mau rapotan ya, Mas Waluyo. Nah, jadi sehingga kita prinsipnya adalah bagaimana aplikasi ini memudahkan ibu bapak sekalian. Nah, sehingga bagi ibu bapak sekalian yang pernah menggunakan aplikasi kurikulum 2013 yang lalu dengan kurikulum Merdeka saat ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Ya, pertama adalah bahwa kita menggunakan prinsip dasarnya adalah sederhana, mudah diaplikasikannya, dan membantu untuk memproses sampai kepada rapot. Nah, jadi kalau di dalam kurikulum 2013 yang lalu, ya, aplikasi itu dikembangkan dengan melakukan proses ya penilaian dari penilaian sumatif 1, 2, 3 ya sampai penilaian akhir sehingga langsung diproses di dalam aplikasi. Nah, sekarang di kurikulum aplikasi kurikulum 2013 ini nilai yang dimasukkan nanti cukup satu saja, yaitu nilai akhir. Ya, sehingga nanti teman-teman guru sahabat sekolah dasar mengolah terlebih dahulu ya, nilai-nilai itu di luar aplikasi ini. Setelah nilainya jadi final akhir untuk diterbitkan di dalam rapot, maka dimasukkanlah di dalam aplikasi ini. Nah, ini perbedaan yang sangat signifikan. Nah, aplikasi ini juga Pak Waluyo dan Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat sekolah dasar, ini sudah terkoneksi langsung dengan Dapodik, ya, dengan Dapodik. Nah, di sini di dalam prosesnya, karena ini teraplikasi dengan Dapodik, maka pesan kami, Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat sekolah dasar, nomor satu yang harus disiapkan adalah bagaimana Dapodik Ibu Bapak sekalian itu betul-betul Dapodik yang sudah lengkap, valid, dan up to date, ya, yang terkini gitu. Nah, sehingga bagi Bapak sekalian yang mau menggunakan aplikasi ini, nanti nomor satu yang harus dibenahi dulu adalah Dapodiknya. Nah, kedudukan dari aplikasi ini, Pak Waluyo dan sahabat-sahabat teman, sahabat-sahabat sekolah dasar, sifatnya adalah opsional, jadi bisa digunakan bagi Bapak sekalian yang ingin menggunakan ini, atau bagi Bapak Ibu sekalian sekolah-sekolah yang sudah mempunyai aplikasi,
yang lain juga dipersilahkan. Jadi sifatnya itu pilihan bagi satuan pendidikan. Nah, kami mengharapkan Ibu Bapak sekalian juga yang hadir di sini untuk bisa mencoba nanti ya, mencoba aplikasi ini. Nah, tadi saya sampaikan Dapodik yang nomor satu, ya, karena aplikasi ini terkoneksi langsung dengan Dapodik. Jadi aplikasi ini akan menggunakan data-data Dapodik ya yang sudah ada. Oleh karena itu, jika data Dapodiknya Ibu Bapak sekalian masih belum lengkap, mohon dilengkapi jika ingin menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, kesederhanaan itu teman-teman juga aplikasi ini kalau di sekolah dasar ini kan pendekatannya adalah menggunakan guru kelas gitu. Nah, sehingga teman-teman guru kelas ini nanti akan memproses ya semua mata pelajaran yang ada yang menjadi tanggung jawab di kelas Ibu Bapak sekalian. Nah, karena aplikasi ini berkaitan dengan proses ya implementasi kurikulum merdeka saat ini bagi sekolah penggerak itu ada di kelas 1 dan kelas 2, kemudian kelas 4 dan kelas 5, dan bagi yang menyelenggarakan secara mandiri itu di kelas 1 dan kelas 4, maka ini bisa digunakan di kelas-kelas tersebut gitu. Nah, saya kira itu Pak Waluyo secara sepintas menjawab pertanyaan tadi. Baik Pak Eko, luar biasa. Jadi sahabat sekolah dasar, ini tadi poinnya adalah pertama bahwa e-rapor untuk kurikulum merdeka ini lebih sederhana dan cukup memasukkan nilai akhir ke dalam aplikasi. Ini hal penting ya. Yang kedua, dari Pak Eko juga menyampaikan bahwa aplikasi ini sifatnya opsional, artinya bukan satu kewajiban bagi sekolah pelaksana kurikulum merdeka untuk menggunakan aplikasi e-rapor ini. Dan yang ketiga, aplikasi ini sudah tersambung ya, tersinkron dengan data Dapodik. Nah, ini paling penting ini. Baik, sahabat sekolah dasar, ini sudah lebih 7.000 yang bergabung, luar biasa antusiasnya ini. Nah, Pak Eko eh, ini kalau sekolah punya keinginan yang kuat ini untuk untuk menggunakan e-rapor. Apa perlu misalnya atau ada kiat-kiat tertentu ya bagaimana sekolah itu agar dia bisa sukses, lancar gitu ya dalam memanfaatkan aplikasi e-rapor ini, Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Waluyo dan Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekolah dasar, guru-guru Ibu Bapak guru yang kami hormati. Jadi intinya saya sampaikan tadi, aplikasi ini adalah sangat mudah dan saya yakin teman-teman guru itu bisa menjalankan. Nah, aplikasi ini manualnya juga sudah tersedia. Sehingga Ibu Bapak sekalian, pertama yang perlu dipelajari terlebih dahulu ya, sebelum menggunakan ini adalah di manualnya. Nah, kemudian aplikasinya itu sendiri. Jadi manual dan aplikasinya itu sendiri sekarang ini sudah tersedia di web site-nya ditpsd.kemdikbud.go.id. Nanti bisa diunduh di sana. Dan aplikasinya ini sudah mengalami beberapa perbaikan oleh tim pengembang. Nah, nanti barangkali Pak Sisudi bisa menjelaskan itu kedudukan dari aplikasi yang sudah ada dan di mana-mana di mana pedoman-pedoman panduannya ya, manualnya. Di pertama itu ya berkaitan dengan bagaimana mendapatkan aplikasinya itu ya di webnya Direktorat Sekolah Dasar. Nanti Bapak sekalian teman-teman cari di sana dan manualnya juga tersedia. Nah, berikutnya yang penting di sini juga setelah membaca manual tentunya Ibu Bapak
guru, kepala sekolah ini di satuan pendidikan itu berdiskusi dengan adminnya, administratornya. Ya, administratornya itu siapa, itu diserahkan kepada satuan pendidikan ya, mungkin teman-teman guru atau apa namanya, ada tenaga khusus ya untuk adminnya. Nah, peran-peran admin ini nanti secara teknis ya Pak Sayudi akan menjelaskan hingga itu dipersiapkan. Karena apa? Admin ini adalah yang mengelola ya, mengelola tentang bagaimana proses penggunaan aplikasi ini mulai dari melakukan instalasinya ya, menginstal, kemudian sinkronisasi dapodik ya, kemudian sampai mengunduh data dapodik ya, sampai kepada nanti proses memberikan apa namanya penugasan kepada teman-teman guru ya. Nah ini admin. Nah kemudian yang berikutnya di teman-teman guru juga mempunyai tugas ada di situ nanti bagaimana penugasannya. Nah sehingga Bapak sekalian di dalam aplikasi ini nanti ada dua produk yang akan dihasilkan. Pertama adalah berkaitan dengan rapot ya untuk intrakurikulernya. Kemudian yang kedua rapot untuk P5-nya ya, P5-nya. Nah, ini sehingga nanti teman-teman guru mencermati penjelasan Pak Suyudi ya, bagaimana nanti prosesnya. Nah, saya tadi sudah sempat Mas Waloyo, Pak Waloyo ini melihat di YouTube-nya itu banyak sekali sudah pertanyaan ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa dan bagus-bagus dan ini penting untuk nanti juga dibahas di forum ini. Ya, misalnya bagaimana saya sudah menginstal kok sudah ini nggak bisa running ya. Kemudian juga P5-nya nggak bisa di-download gitu. Kemudian di situ ada pilihan kurikulum Merdeka, ada kurikulum 2013. Begitu di apa namanya? Di print itu kok nggak muncul dan sebagainya. Nah ini perlu, oleh karena itu kami bersama Pak Waluyo tentunya menyediakan 2 sesi, ya karena ini saya yakin nanti banyak apa namanya yang perlu kita pelajari bersama, ya sehingga nanti prosesnya adalah pertama kita ingin mendiskusikan bagaimana konfigurasi dari aplikasi itu, penggunaannya seperti apa, Bapak sekalian besok itu bisa mencobanya, ya kemudian hari Jumat kita ketemu lagi untuk mendiskusikan bagaimana prosesnya. Itu Mas Waluyo. Baik, terima kasih Pak Eko. Ini yang gabung ke channel YouTube-nya Direktorat SD itu sudah tembus 10.000. Luar biasa. Luar Ya, biasa ya. ya, Jadi memang acara ini acara yang most wanted gitu ya, sangat-sangat dinanti oleh sobat sahabat sekolah dasar ya. ya, Baik, ini terakhirnya Pak Eko, ini ya. bagaimana dengan sekolah-sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013? Jadi kan kalau lihat datanya kan juga masih banyak dari 149.000 sekian itu yang kurikulum Merdeka 80.000, artinya masih ada 70 ribuan kurang lah ya itu yang menerapkan K13. Ini bagaimana? Apakah ada aplikasi yang akan disiapkan gitu ini? Barangkali tadi sudah disinggung ya, mungkin perlu mohon nanti tegaskan karena saya masih melihat pertanyaan itu Pak Eko ini dan ada juga yang secara pribadi ke saya menanyakan ini Pak bagaimana dengan sekolah kami yang masih K13 gitu loh. Monggo Pak Eko. Baik, terima kasih. Sahabat-sahabat sekolah dasar, nggak perlu khawatir Pak Waluyo ya. Jadi eh, bagi yang masih menerapkan kurikulum 2013 dan pernah menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Sekolah Dasar, jadi aplikasinya nanti akan disesuaikan ya, disesuaikan dan akan dikembangkan juga nanti tim Pak Suyudi juga ya mengembangkan aplikasi ini. Dan mudah-mudahan seminggu 2 minggu ini bisa dimanfaatkan. Nah,
bagaimana tadi pertanyaan bagaimana juga dengan nasib aplikasi yang lama gitu ya. Nah, aplikasi yang lama sementara ini belum, artinya secara penggunaan itu masih perlu ada penyesuaian ya, terutama kaitannya dengan sinkronisasi dengan Dapodik ya, karena ada perbedaan caranya. Ya, nanti Pak Yudi mungkin bisa menambahkan ya masalah sinkronisasi itu. Sehingga nanti akan dibuatkan Pak Waloyo ya, kita aplikasi untuk kurikulum Merdeka kurikulum 2013 yang menggunakan acuan panduan pembelajaran dan asesmen revisi yang K13 yang baru saja kemarin diterbitkan. Sehingga teman-teman, sahabat-sahabat sekolah dasar, bagi yang masih menggunakan K13, khususnya kelas-kelas yang masih K13, kalau memiliki ya aplikasi sendiri, silakan terus digunakan. Kalau ingin menggunakan aplikasi yang dari kementerian, dari Direktorat Sekolah Dasar, itu nanti mohon menunggu beberapa waktu. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini sebelum Ibu Bapak rapotan itu bisa meluncur gitu Mas Waluyo. Mohon maaf ini Pak Eko, suaranya kok tidak terdengar ya? Oh iya, Ah, nggak sudah, terdengar. sudah. Sudah? Sudah. Ya, Ya. Baik, ya, sudah. Pak Ya. Eko, terima kasih banyak ini ya dari polisinya, kebijakannya sudah sampai kepada bagaimana kalau sekolah mau memanfaatkan dan juga menyinggung tentang kurikulum 2013 ini aplikasi e-rapornya bagaimana. Baik, sahabat